Saudara, hari ini saya berkhotbah mengenai kemerdekaan di dalam Kristus, dan hari-hari ini kita sedang memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan itu kita peringati setiap tahun, saudara. Dan oleh karenanya saya pikir relevan untuk saya berkhotbah mengenai kemerdekaan. Kita merdeka di dalam Kristus, kita merdeka juga sebagai warga negara, dan kita merdeka sebagai warga kerajaan Allah. Jadi merdeka di dalam Kristus, ya, kemudian merdeka sebagai warga negara, maksudnya warga negara Indonesia, dan juga merdeka sebagai anak-anak kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, yang paling pertama kita bahas atau saya bahas itu adalah mengenai kemerdekaan kita sebagai warga negara Indonesia. Dan sebagaimana setiap tahun orang merayakan itu ada perlombaan-perlombaan, ada festival-festival, ada karnaval dan lain sebagainya. Tetapi saudara, memperingati kemerdekaan negara bukan hanya seperti itu, ya. Karena kalau hanya perayaan-perayaan, hanya festival-festival, lalu kemudian nanti orang bikin makanan, makan-makan, ya, dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu perayaan biasa saja, sama seperti orang merayakan ulang tahunnya tanpa mengerti mengapa dia ulang tahun. Ada orang senang sekali ulang tahun, ya, tapi dia tidak paham mengapa dia ulang tahun. Dia ulang tahun karena dia pernah lahir. Ya. Lahir untuk apa? Ya. Lahir untuk apa? Ya, itu penting sekali. Ada orang lahir sekadar lahir, hidup, makan minum, besar, sekolah, menikah, punya anak, anaknya menikah, jadi nenek-nenek, kakek-kakek, habis itu meninggal. Bagi mereka itulah makna hidup. Bukan makna hidup itu, saudara. Kalau saudara hanya memahami hidup sebagai lahir, menikah, mati. Dari seluruh adat istiadat di seluruh dunia, saudara teliti suku apa saja. Di seluruh dunia. Bahkan di dalam dunia modern, ya. Bahkan di dunia yang sudah modern, saudara, yang diperhatikan itu 3 hal ini tadi. Bagaimana lahir. Kedua, bagaimana menikah. Ketiga, bagaimana mengurus kematian. Cuma itu, saudara. Kalau ada kelahiran, saudara berkunjung. Saudara bawakan sesuatu, ucapkan selamat. Kemudian setelah itu, mereka anak-anak dididik, mulai besar, sekolah, kemudian kerja, akhirnya menikah. Saudara diundang datang ikut pesta pernikahan. Setelah itu, hidup-hidup punya anak, lama-lama jadi kakek nenek, meninggal. Kemudian ada acara penguburan. Adat istiadat di dunia ini kalau saudara teliti berpusat kepada 3 hal ini. Kelahiran, pernikahan, kematian. Apakah hanya itu tujuan hidup kita, saudara? Nah, ini penting, ya, untuk dipahami. Jadi orang yang merayakan ulang tahun hanya sekedar senang-senang, tapi tidak tahu mengapa dia ulang tahun, ini sangat cilaka besar, ya. Demikian juga kita merayakan kemerdekaan Indonesia, tapi kemudian tidak tahu mengapa merdeka. Ya, banyak orang tetap diperbudak. Kalaupun tidak diperbudak, mempunyai mental budak. Kalau saudara berpikir, saya sekolah, nanti jadi pegawai. Nah, jadi pegawai. Nanti kalau atasannya mengawasi, kerja. Kalau nggak ada atasan, ongkang-ongkang, leyeh-leyeh, main HP. Ya. Begitu bos datang, cepat, bos datang. Ini mental budak. Negaranya merdeka, tapi orang-orangnya tidak merdeka. Orang-orangnya bermental budak. Saya berani jamin sebagian besar mayoritas rakyat Indonesia dari Papua sampai Aceh
dari segala suku mempunyai mental budak seperti ini. Saya pernah bekerja di pabrik roti jadi pengawas, bukan jadi buruh, tapi jadi pengawas. Ngawasi orang tua, ngawasi orang muda, ada yang belum menikah, ada yang sudah menikah, ada yang sudah punya cucu. Karakternya macam-macam, tapi rata-rata mereka kalau tidak diawasi, mereka kerja asal-asalan. Kalau diawasi, nanti ditegur, mereka ngamuk-ngamuk. Saya sering, karena saya juga orang keras ya. Soalnya kalau saya tidak mengawasi ya, kalau saya tidak mengawasi, saya nanti dari atas dimarahi. Ya. Mereka main-main saudara kalau tidak diawasi. Tapi kalau diawasi baru kerja. Itu pun kadang-kadang bertengkar, berani bertengkar dan pengawas. Ini mental budak saudara. Ini namanya mental budak. Saudara lihat mental budak itu ada di mana-mana. Ya. Termasuk dalam gereja ada banyak mental budak saudara. Pendeta bermental budak, jemaat juga bermental budak, majelis gereja bermental budak. Kadang-kadang hanya menjalankan program gereja itu berdasarkan ya yang sudah diatur asal-asalan begitu. Ini namanya mental budak saudara. Nah kita sebagai warga negara Indonesia yang sudah merdeka, tapi mempunyai mental budak seperti itu, sebetulnya belum merdeka. Walaupun Anda ikut karnaval, festival, macam-macam pertunjukan, perayaan, perlombaan, 17 Agustusan. Tapi semua itu sia-sia, tidak ada guna kalau kita tetap bermental budak. Lalu datanglah nanti orang luar. Mereka sukses di sini. Mereka investasi di sini. Mereka jadi bos di sini. Lalu kita iri hati setengah mati. Padahal kita yang malas dan kita yang bermental budak. Orang Kristen pun sama saudara. Saya enggak ini ya, sorry ya. Saya enggak memuji orang Kristen dalam hal ini. Sama aja lah. Enggak peduli agamanya apa. Islam, Hindu, Buddha, Kristen itu sama aja. Orang Indonesia rata-rata sama. Seperti itu saudara. Saya pernah tinggal 1 tahun di Belanda dan sering ke Belanda. Melihat orang-orang di sana bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka menata penghidupan mereka, itu jauh beda sama sekali saudara. Jauh beda sama sekali. Ya. Nah mereka sudah mencapai level hidup, standar hidup yang lebih tinggi daripada kita orang Indonesia ini. Ya itulah saudara ya keadaan kita, dan seharusnya menurut saya orang Kristen yang memahami apa itu kemerdekaan. Karena kita memahami kemerdekaan bukan hanya merdeka sebagai warga negara, sebagai bangsa Indonesia, sebagai negara Indonesia, tapi merdeka di dalam Kristus. Tapi orang-orang Kristen pun yang sadar dia merdeka dalam Kristus. Dimerdekakan dari dosa, perbudakan dosa. Dimerdekakan dari perbudakan iblis. Dimerdekakan dari kuasa kematian. Dimerdekakan dari kuasa neraka. Tetap bermental budak. Tetap bermental budak saudara. Ya. Jadi saudara, ya inilah faktanya saudara ya, dan sebagai orang Indonesia banyak PR sebetulnya ya. Banyak PR yang harus dikerjakan dan memang sulit ya, terlalu banyak orang. Sukunya terlalu banyak. Macam-macam adat istiadat. Macam-macam suku. Macam-macam kepentingan. Terlalu banyak saudara, dan mengatur hal yang sedemikian besar dan raksasa ini tidak mudah, tidak gampang ya. Maka tugas kita orang Kristen adalah mendoakan pemerintah kita ya, supaya mereka boleh bekerja dengan baik ya. Kalau ada yang tidak baik, kita sebagai orang Kristen boleh bersuara, memberikan masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang positif ya, yang konstruktif, yang bisa membangun ya saudara. Jangan jadi orang Kristen yang hanya yes man saja ya, hanya ikut-ikut saja dan malah menganggap alah sudahlah, mikirin masalah negara ya urusan pemerintah lah. Politik itu jahat, politik itu kotor, orang Kristen tidak usah ikutlah. Nah inilah ciri orang Kristen mental budak. Ini salah satu ciri orang Kristen mental budak saudara. Dan di bagian yang kedua ini saudara, saya mau menyampaikan satu hal yang semua orang Kristen harus tahu, yaitu bahwa kita mempunyai 2 kewarganegaraan. Pertama warga negara dunia, dalam hal ini warga negara Republik Indonesia. Kedua warga negara sorgawi.
warga negara Republik Indonesia sementara. Nanti kalau kita sudah mati, kita tidak di sini lagi. Ya, jelas ya, memang tubuh kita dikubur ya di Indonesia, tapi kan bukan manusia utuh lagi, hanya tubuhnya. Jiwanya sudah bersama-sama Kristus ya. Jadi kita tidak di sini lagi. Tapi ada kewargaan yang sifatnya menetap, yang sifatnya selama-lamanya, yaitu kewargaan sorgawi. Jadi kita selalu hidup dengan dua kewarganegaraan ini, maka kita mempunyai dua tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab di sini sebagai warga negara di sini. Kedua, tanggung jawab sebagai warga negara sorgawi. Nah, kita bergereja ini tanggung jawab apa? Kewargaan sorgawi kita. Kita hidup baik, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tanggung jawab kewargaan sorgawi kita. Kita memberitakan Injil. Tanggung jawab kewarganegaraan sorgawi kita. Kita memberitakan firman Tuhan. Kita menjalankan perintah Tuhan. Tanggung jawab kewargaan sorga. Dan tanggung jawab kewargaan sorgawi ini, saudara, kalau kita jalankan dengan sungguh-sungguh, itu mempunyai relevansi yang sangat erat dengan tanggung jawab kita sebagai warga negara di dunia ini. Saudara, kalau jadi orang Kristen karena memuliakan Tuhan, karena taat kepada Tuhan, hidup benar, hidup beres, hidup rajin, hidup suci, hidup hemat, maka otomatis sebagai warga negara kita baik. Kita menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Maka kalau kewarganegaraan sorgawi saudara beres, maka juga otomatis kewarganegaraan kita sebagai warga negara Indonesia menjadi juga beres. Tapi kalau Anda menjadi warga negara sorgawi yang tidak beres, hidup sembarangan, itu juga mempunyai satu akibat terhadap kewarganegaraan kita di dunia ini. Maka saudara, walaupun kita mempunyai dua kewarganegaraan, itu berarti ada dua tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap Tuhan dan tanggung jawab terhadap negara. Tetapi menjalankan kedua hal ini itu tidak bisa dipisahkan. Anda tidak bisa menjadi warga negara surga yang baik, tapi menjadi warga negara yang buruk. Nggak ada ya. Kalau Anda korupsi, berarti Anda warga negara surga yang buruk. Penjahat Anda di mata Tuhan. Dan di mata negara, Anda juga adalah penjahat. Kalau Anda jadi warga negara yang rajin mengerjakan pekerjaan Anda dengan rajin, Anda warga kerajaan surga yang baik, otomatis menjadi warga kerajaan negara Republik Indonesia yang baik, saudara. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisah, walaupun tanggung jawabnya beda. Tanggung jawab terhadap Tuhan dibedakan dari tanggung jawab terhadap negara. Tapi ketika Anda mengutamakan Tuhan, mengutamakan tanggung jawab sorgawi saudara, mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu, maka kita secara otomatis menjadi warga negara yang baik. Paulus memberi peringatan kepada orang Kristen, taatilah pemerintahmu, karena mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu. Ya, kalau kamu tidak taat, kamu melawan, tidak percuma pemerintah itu menyandang pedang. Pedang apa itu saudara? Abraham Kuyper mengatakan pedang dengan 3 aspek. Pertama, pedang keadilan. Kalau ada orang kriminal, orang jahat, pemerintah berhak untuk menangkap penjahat, masukkan ke penjara. Paham ya? Tentu ada prosesnya ya, ada proses. Ditangkap polisi, ya diurus polisi, lalu ke kejaksaan, lalu ke pengadilan, ya seperti itu. Ya, itu pedang pertama. Pedang yang kedua adalah pedang order. Order ini apa? Maksudnya ketertiban negara. Ini menertibkan pemberontak. Di Papua lama sekali itu ya, dikatakan itu mereka itu apa dulu? Bukan OPM, dulunya apa? Kriminal bersenjata, dianggap kriminal dan itu urusan polisi. Harusnya itu makar itu. Ya, karena mereka bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu urusan tentara itu, makar itu. Ini namanya pedang order, menertibkan para pemberontak yang mau makar, yang mau memberontak kepada negara yang sah. Jadi dua hal yang berbeda ya. Kalau kriminal kan dia mencuri, dia korupsi, dia melakukan kejahatan dalam masyarakat secara sipil ya.
kejahatan-kejahatan dalam masyarakat ya, berkelahi begitu ya, nabrak orang gitu ya. Tapi kalau yang berhubungan dengan masalah order atau ketertiban negara ini, atau saya katakan tadi dalam hubungan dan pemberontakan yang sifatnya makar, itu pedang pemerintah untuk menertibkan para pemberontak untuk kembali kepada negara. Tapi kalau engkau tidak kembali kepada negara, pemerintah tidak percuma menyandang pedang. Ya, kalau saya beda dengan banyak orang Kristen lain ya. Kalau yang di Papua itu menurut saya itu OPM itu. Ya OPM ya. Ya bukan. Ya OPM dalam pengertian mereka makar itu. Dan itu urusan tentara itu. Ya, karena Papua adalah wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini pedang yang kedua. Pedang yang ketiga itu saudara, itu adalah pedang untuk perang. Ini dalam hubungannya dengan negara lain. Negara lain mau serang negara kita, kita punya pemerintah, punya tentara, dan rakyat juga bisa dipersenjatai bila mana perlu untuk berperang. Jadi ada 3 perang ini dari pemerintah. Maka kita, kata Paulus ya, harus taat kepada pemerintah. Mereka punya pedang. Jelas ya saudara, jadi kita mempunyai 2 kewarganegaraan, dan yang paling penting di sini, kalau kita taat sebagai warga negara surgawi, otomatis hidup kita sebagai warga negara dunia ini akan menjadi baik. Tidak ada orang Kristen baik itu dia menjadi penjahat di dalam negara, kecuali negaranya yang jahat. Saya ulang ya, tidak ada warga negara kerajaan sorga, warga surgawi yang baik sekali, tapi menjadi warga yang jahat di dalam dunia ini. Kecuali negaranya yang jahat. Artinya begini. Dia seorang Kristen yang baik, rajin memberitakan Injil, hidup baik, jujur. Di tempat pekerjaannya, entah dia pegawai pemerintah, pegawai negeri, atau pegawai swasta. Dia kerja rajin, hidup bertanggung jawab sekali. Warga negara yang baik, tapi sebagai warga negara surga dia memberitakan Injil. Lalu negara melarang memberitakan Injil. Begitu dia memberitakan Injil, negara tangkap dia. Di sini negara yang jahat, bukan warga negara kerajaan surga itu. Orang Kristen itu yang jahat, bukan. Ya, tapi di negara kita menjamin kebebasan beragama. Anda boleh memberitakan Injil ya saudara ya. Tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan saudara, dan saya tidak mau bahas itu di sini. Jadi saudara, kita mempunyai 2 kewarganegaraan. Nah, mari kita melihat Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-31 dan 32. Ya. Saya membaca ayat 31 dan 32. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya, "Kalau kalian hidup menurut ajaranku, kalian sungguh-sungguh pengikutku." Ini terjemahan, sebentar ya, saya ambil terjemahan yang lain ya. Terjemahan baru ya. Itu tadi bukan terjemahan baru itu. Ya. Ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham." Ini ayat 33 ya. Kita 31, 32 dulu. Jadi di situ Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu adalah benar-benar murid-Ku." Jadi siapa yang tetap dalam firman Tuhan, dia benar-benar murid. Nah, bisa dilihat. Siapa yang rajin ke gereja, dia benar-benar murid. Siapa yang gerejanya setahun sekali, gereja Natal, pas Natal baru datang. Atau ada yang gereja perjamuan kudus. Jadi mendekati perjamuan kudus, 1 bulan sebelum perjamuan kudus dia rajin datang. Dikunjungi majelis, ada masalah enggak? Enggak ada masalah. Siap ikut perjamuan kudus? Siap. Setelah perjamuan kudus selesai, dia menghilang lagi beberapa minggu. Nanti dekat perjamuan kudus datang lagi.
Ini masih baik sedikit ya, tapi itu jahat ya saudara. Ya, masih baik sedikit jika dibandingkan dengan Kristen Natal. Heran ya Kristen Natal itu saudara, kalau pas Natal mereka yang paling banyak buat kue-kue di rumah. Betul ya? Mereka yang paling sering untuk apa? Ngotot beli baju baru, walaupun ngutang, nggak apa-apa. Yang penting baju baru Natalan. Mereka kemudian nanti kalau di daerah kita ya, di tempat mayoritas Kristen, kalau di Jawa sini kan tidak boleh pelihara babi ya. Ya, Anda harus pergi ke pasar beli daging babi di sana kalau mau makan daging babi. Nah, kalau di daerah mayoritas Kristen, dia sudah siapkan anak babi, gemukkan anak babi khusus untuk Natal. Nanti disembelih, undang tetangga-tetangga, undang Pak Pendeta, datang di rumah, bacakan firman Tuhan, Natalan, makan-makan begitu. Tapi kemudian setelah itu menghilang dari gereja selama setahun. Nah, ini saudara apa ini? Ini benar-benar murid apa enggak? Barusan ada pendeta, pester, wanita. Itu namanya Ibu Heni Kristianus. Followersnya di YouTube itu 1,3 juta sekarang. Dia bilang, Anda pernah diajar di gereja baca Alkitab setiap hari? Saya tertekan mendengar itu katanya. Baca Alkitab setiap hari tertekan. Kalau Anda tertekan dalam membaca Alkitab, hati-hati, jangan-jangan Anda bukan murid. Jangan-jangan Anda bukan murid. Tertekan baca Alkitab. Lalu dia bilang, membuat pernyataan kontroversial, dan saya sudah menanggapi itu juga saudara. Dia bilang begini, saudara, kita tidak ada perintah baca Alkitab di dalam Alkitab. Tidak ada perintah membaca Alkitab. Yang ada itu renungkan katanya. Lalu saya bilang dalam tanggapan saya, kalau Anda mau merenungkan Alkitab tapi tidak membaca, bagaimana merenungkan? Tanpa membaca, tidak usah, renungkan aja. Konyol saudara. Saudara kalau takut dengan firman Tuhan ya, dengar khotbah baru 5 menit sudah ngantuk. Angop-angop, ya, menguap-menguap, ngantuk. Saya khawatir aja kita bukan murid sejati. Murid sejati itu suka firman, suka baca Alkitab, suka dengar firman, suka dengar khotbah. Suka pembahasan firman, bahkan pembahasan teologi yang memang basisnya adalah firman Tuhan. Tapi kalau Anda tidak berminat semua itu, hanya berminat baju baru, kue Natal, hadiah Natal, nah ini Kristen Natal tapi bukan murid Kristus. Tapi di sini Tuhan Yesus berkata apa? Mereka atau ciri khas yang benar-benar murid itu adalah mereka tetap dalam firman, tinggal dalam firman. Maka itu benar-benar murid. Nah, ketika seseorang tinggal tetap dalam firman Tuhan, maka mereka dikatakan akan mengetahui kebenaran. Mereka akan mengetahui kebenaran. Kenapa mereka mengetahui kebenaran? Karena tinggal dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itulah kebenaran. Dan ketika mereka mengetahui kebenaran, apa dikatakan di sana? Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang memerdekakan kita adalah kebenaran. Dan kebenaran ini memerdekakan kita dari kebodohan. Memerdekakan kita dari kuasa dosa. Memerdekakan kita dari kuasa setan. Banyak orang karena tidak tahu kebenaran takut hantu, takut setan. Karena dia tidak memahami kebenaran. Bahwa Yesus sudah mengalahkan kuasa setan. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan Alkitab berkata roh yang ada dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tapi takut setan saudara. Buta. Kenapa buta? Mereka tidak mengetahui kebenaran. Tidak memiliki kebenaran. Karena tidak tinggal di dalam firman. Mereka tidak mau firman. Mereka tutup telinga untuk firman. Hanya jadi Kristen, tapi tidak suka firman Tuhan. Itu Kristen-Kristen karismatik yang ekstrim-ekstrim itu yang lompat-lompat nyanyi 1 jam. Dengan band yang besar sekali. Lompat. Setelah itu waktunya khotbah. Mereka tidur semua. Ya, kecuali khotbah-khotbah yang memang suka mengorek telinga mereka yang sudah gatal.
Bukan firman Tuhan, tapi kesaksian-kesaksian pendeta yang ngawur-ngawur. Itulah yang mereka suka dengar. Mereka tidak suka firman yang sesungguhnya, yang mendidik mereka. Setiap tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Untuk apa? Menyatakan kesalahan. Untuk apa? Memperbaiki kelakuan. Untuk apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Tapi mereka tidak suka itu. Oh, jangan keras-keras Pak Pendeta kalau khotbah. Saya tidak mau loh Pak Pendeta. Yang lucu-lucu aja Pak Pendeta. Saya Pak Pendeta kerja di kantor, kerja di perusahaan itu capek Pak Pendeta. Maunya kita hari Minggu dengar khotbah pendeta yang senang-senang, yang lucu-lucu, yang membuat kita ketawa-ketawa Pak Pendeta. Jemaat seperti itu sudah dihuni oleh setan. Harus diusir setannya. Ya. Firman Tuhan itu bukan begitu ya. Bukan lucu-lucu, tapi yang mengajar kamu. Karena kamu bodoh. Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak paham apa-apa. Maka kamu perlu diajar oleh firman Tuhan. Kedua, firman Tuhan itu menyatakan kesalahan. Kita adalah orang berdosa, orang rusak dalam dosa. Perlu dinyatakan kesalahan-kesalahan kita supaya kita sadar. Ketiga, kelakuan kita perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki, saudara. Dan keempat, firman Tuhan, kebenaran itu mendidik kita terus sehingga kita tetap berada dalam jalan kebenaran. Bukan khotbah lucu-lucu, kesaksian-kesaksian palsu, naik turun surga ya. Ada itu motivator atau stand up komedian. Jadi penginjil saudara, diundang di gereja-gereja. Gereja sudah gila saudara, gereja sudah rusak sama sekali. Mereka bukan khotbah firman tapi cerita lucu-lucu. Dan mereka tidak mungkin mengetahui kebenaran. Dan karena tidak mengetahui kebenaran, mereka tidak pernah merdeka. Tidak pernah merdeka dari kuasa dosa, dari kuasa setan. Dari perbudakan dosa dan perbudakan setan. Dan kalau mereka tidak tinggal dalam kebenaran, dalam firman Tuhan, dan mereka tidak pernah merdeka, maka mereka bukan murid Kristus. Mereka kalau begitu belum pernah diselamatkan. Belum pernah dilahirkan kembali saudara. Orang Kristen sejati tinggal dalam firman. Dipimpin oleh firman. Mereka mengenal kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan mereka. Nah saudara, kalau kebenaran itu memerdekakan kita, maka harusnya kita adalah orang-orang merdeka. Merdeka dari segala sesuatu yang memperbudak, termasuk dari mental budak. Saya paling benci orang mental budak ya, saudara. Saya nggak bisa kerjasama dengan orang bermental budak. Ya, banyak orang Kristen bermental budak, saudara. Ya, semua bergantung dengan bergantung kata orang kuat, bergantung kata bos, bergantung kata pemimpin. Dia tidak punya ide sendiri. Dia tidak punya sesuatu kemauan sendiri untuk maju sendiri. Ya. Bergantung kepada orang kaya, bergantung kepada uang, bergantung kepada fasilitas. Kalau dia tidak punya fasilitas, minder luar biasa. Kalau dia hanya punya baju beberapa lembar, dia minder luar biasa. Jadi nilai dia ada di baju, saudara. Kasihan sekali orang semacam itu. Saya kadang-kadang ditegur istri saya ya, bajumu kok itu-itu saja. Ya saya bilang ya memang gini aja, kenapa? Karena nilai saya bukan di baju saudara. Ya. Pakai yang lain, kenapa pakai itu terus begitu ya? Ya bukan tidak ada baju sih ya, tapi saya memang ya begitulah cara saya berpakaian. Saya tidak mau make up diri saya. Ya, ada banyak pendeta make up diri mereka. Hati-hati sekali. Ya. Jadi kalau sisir rambut itu betul-betul dicermin rapi sekali. Wah. Dulu ada teman di sekolah teologi, kalau dia mau tampil khotbah saudara, dia persiapkan pakaiannya licin sekali, dasi licin sekali. Dia pakai wangi-wangian, bahkan wajahnya sudah dicuci dengan, kalau zaman dulu, zaman saya itu terkenal Biore itu. Nah, gitu. Ini bukan iklan ya, tapi itu. Ya ada semacam make up-nya juga, make up wajah maksudnya. Laki-laki loh saudara. Nah, menurut saya saudara, laki-laki yang seperti itu mau khotbah, hamba Tuhan yang seperti itu mau khotbah. Dia khotbah
pasti saudara, khotbahnya jauh lebih jelek dari penampilannya. Jadi hamba Tuhan wajar aja. Juga bukan saya tidak menganjurkan asal-asalan ya. Nanti kalau rambut saya gondrong sekali nggak disisir begitu ya. Kan jemaat lihat, Pak Pendeta ini kenapa ya ini ya. Kok rambutnya nggak dicukur ya. Jadi sebaik apapun saya khotbah, tapi orang konsentrasi melihat rambut. Itu tidak bagus juga. Tapi maksud saya hidup bersahaja. Sebagaimana khotbah saya beberapa minggu yang lalu. Hidup bersahaja itu indah sekali. Ya, jadi saudara, ya, jadi orang-orang itu tidak menyukai firman, tidak tinggal dalam firman, dan mereka tidak mengenal kebenaran, dan akibatnya mereka tidak pernah merdeka. Mereka tetap bermental budak dan disetir oleh segala sesuatu. Disetir oleh uang, disetir oleh fasilitas, disetir oleh penampilan, disetir oleh orang kaya, macam-macam. Dan kita tidak pernah bebas, saudara. Saya kadang-kadang masalah adat istiadat juga, kadang-kadang ya, saya nggak suka saudara. Saya bukan anti adat ya. Ya, kalau saya tinggal di daerah asal saya, itu lumayan itu saudara. Kalau orang Sumba itu saudara hanya berkutat pada adat itu. Makanya banyak yang miskin. Kalau menikah, wanita itu ada belisnya. Mas kawin, belis ya. Kuda berapa ekor, ya macam-macam. Ya. Pokoknya semua serba mahal. Menguburkan orang mati, mahal biayanya. Kalau tidak mampu, ini bukan Kristen. Kalau Kristen, you mampu tidak mampu tetap harus kubur. Ya, ini bukan Kristen ya, tapi yang non Kristen, yang masih agama asli di sana. Kalau tidak mampu, ya mayatnya disimpan saudara. Disimpan dalam kamar tertentu, dikunci rapat. Ya awal-awal tetap bau lah. Tapi nanti lama-lama sudah hilang baunya. Dia disimpan, ada yang disimpan 1 tahun, betul ya? 1 tahun, 2 tahun, sampai dia mampu nanti. Dan kemampuan itu dia sendiri dan juga marganya yang mendukung. Karena ini urusan marga, penguburan, urusan marga, ya pernikahan, urusan marga beda sama di Jawa ya. Kalau di Jawa hanya urusan keluarga ya sekitar itu aja kan. Tapi kalau Sumba kan urusan marga itu. Ya disimpan mayatnya saudara. Seperti itu. Jadi ini namanya apa? Bagi saya adat yang mengikat orang. Ini adalah sesuatu yang betul-betul tidak memerdekakan. Maka kalau ada orang Kristen masih terikat adat seperti itu, engkau belum merdeka. Belum merdeka saudara. Engkau perlu merdeka oleh kebenaran dan engkau belajar untuk memberikan cahaya kepada dunia ini supaya dunia ini pun merdeka dari adat-adat istiadat yang semacam itu. Ya, terlalu berat ya. Saya bersyukur tinggal di Jawa. Saya anggap di Jawa ini adatnya lebih ringan lah. Jauh lebih ringan ya. Ya, kalau di daerah asal saya itu adatnya itu luar biasa mencekik. Jadi saudara, banyak hal yang memperbudak karena tidak mengenal kebenaran. Tidak dimerdekakan oleh kebenaran. Mengapa tidak dimerdekakan oleh kebenaran? Karena mereka tidak tinggal dalam firman. Mereka tidak suka firman Tuhan. Firman Tuhan tidak hidup dalam diri mereka. Mari selanjutnya saudara. Baru saya bicara konteks ini ya di bagian kedua ya. Tapi memang ini sesuai dengan urutan ayatnya ya. Tuhan Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi ini saudara ya. Ya. Di mana orang-orang Yahudi juga ini diikat oleh adat istiadat Yahudi mereka. Memang mereka mendasarkan itu pada Taurat Musa, tetapi mereka menjadikan itu beban yang berat yang mencekik mereka, bahkan mereka pun tidak mampu untuk lakukan. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah menegur mereka dengan keras. Hai kamu orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Yahudi, pemuka agama. Kamu pergi ke seluruh dunia, sampai ke ujung dunia. Mempertobatkan seseorang untuk menjadi Yahudi. Lalu kamu ikatkan beban yang berat kepada dia. Yang kamu sendiri tidak mampu lakukan.
Nah, orang-orang Yahudi ini terikat oleh adat istiadat yang kadang-kadang mereka tambah-tambah juga masalah pembasuhan tangan, macam-macam. Itu sebabnya dalam satu bagian Injil, kalau saudara membaca misalnya Injil Markus, Tuhan Yesus mengatakan apa di sana? Ketika orang-orang Yahudi mengatakan, kenapa murid-muridmu itu mereka makan tidak cuci tangan? Ya. Mengapa? Yesus kemudian mengatakan apa? Bukan apa yang masuk dari luar ke dalam, yaitu makanan, yang menajiskan orang. Tapi apa yang ada dalam hati, pikiran kotor, segala percabulan, segala hal yang jahat, yang keluar, itu yang menajiskan orang, saudara. Jadi saudara, orang-orang Yahudi ternyata mereka itu tidak bebas dari perbudakan adat istiadat Yahudi mereka, yang menyebabkan mereka buta ketika Mesias itu datang. Nah, orang-orang Yahudi yang demikian ini berkata begini, saudara ya. Jawab mereka, ini orang-orang Yahudi. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Mereka marah di sini, saudara. Kami keturunan Abraham, Abraham bapa orang beriman. Kami tidak pernah jadi hamba atau budak siapapun. Kami orang merdeka. Nah, kalau sebut nama Abraham ingat apa? Ingat siapa? Tahu enggak? Kalau sebut nama Abraham ingat siapa? Ingat Ishak atau ingat Ismail? Ismail anaknya siapa? Budak, Hagar. Ishak anaknya siapa? Sarah, istri sah. Maka mereka sebut Abraham di sini. Karena mereka mau mengaitkannya itu dan Ishak, anak dari seorang merdeka, istri sah dari Abraham, bukan dari budak, yaitu namanya Hagar yang memperanakan Ismail. Jadi kami bukan budak, kami orang merdeka, kami anak Abraham. Ya, tapi mereka buta, ini belum dilahirkan kembali. Mereka buta kebenaran. Ya, mereka pikir Tuhan Yesus berbicara masalah keturunan Ishak atau keturunan Ismail. Lalu mereka singgung Abraham. Tetapi bukan itu yang dimaksud Tuhan Yesus. Ya. Di dalam ayat selanjutnya Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yesus langsung membicarakan hal yang substansial yang orang-orang Yahudi adat istiadat ini, ya saya katakan mereka adalah orang-orang Yahudi adat istiadat yang matanya buta oleh dosa, tidak tahu apa-apa, bahwa mereka adalah budak dosa, mereka adalah hamba dosa. Untuk itulah sang anak itu datang. Sang firman itu datang. Ketika Anda hidup dalam firman, mengenal firman, menerima firman, Anda mengenal kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Khusus dalam konteks ini, hai orang-orang Yahudi, ya Tuhan Yesus bermaksud mengatakan kepada demikian. Kamu adalah budak, tidak peduli kamu anak Abraham. Budak dari segala adat istiadat yang kamu buat itu. Budak dari segala pemahaman kamu yang palsu, yang menyebabkan kamu tidak mengenal sang firman ketika sang firman itu datang kepadamu. Ya, maka perlu firman, perlu kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan. Maka kita pun merdeka. Nah, kalau dikatakan di sana merdeka dari dosa, itu pasti ada kaitannya dengan kemerdekaan terhadap hal-hal yang lain. Karena intinya di sini adalah dosa. Kalau kita tidak berdosa ada masalah enggak? Enggak ada masalah. Maksudnya masalah yang ditimbulkan dosa ya. Bukan masalah seperti Adam di Taman Eden. Tuhan bilang menciptakan Taman Eden, pelihara taman ini. Ya tentu itu ada masalahnya. Tapi masalah tanpa dosa itu. Ya. Nah, inti problem hidup manusia adalah dosa. Dan dari dosa ini setan datang memperbudak. Paham ya? Kalau kita sama sekali bebas dari dosa, setan tidak mempunyai pijakan untuk mencengkeram kita.
Saudara percayalah, kalau kita sama sekali bebas dari dosa, tapi tentu kita tidak ada yang sama sekali bebas dari dosa. Tapi kalau kita bebas dari dosa, setan tidak punya pijakan untuk menghancurkan kita. Maka karena dosa memperbudak kita, otomatis setan memperbudak. Dan setiap dosa yang kita lakukan, saudara, selalu ada kaitannya dengan setan. Ya. Selalu ada kaitannya. Setan mencengkram itu supaya kita taat melakukan dosa. Jadi ada dua kekuatan di sini, saudara. Kuasa dosa yang terus mencengkram kita sehingga kita menikmati dosa itu sedemikian rupa, mencintai dosa itu. Kedua, setan, kuasa setan di balik itu yang mengikat kita terhadap dosa itu. Dan secara otomatis karena ada dosa, upah dosa adalah apa? Maut, kematian. Maka kita juga berada dalam kuasa kematian. Tidak ada orang lolos dari kematian. Dan oleh karenanya, kalau tidak ada penebusan, karena dosa, akibat akhirnya apa? Dibuang ke neraka oleh Tuhan. Jadi di sini kuasa neraka juga membayang-bayangi kita. Jadi karena ada dosa, kuasa dosa, kita menjadi hamba dosa, kuasa setan mempunyai pijakan. Kemudian kuasa kematian. Kemudian kuasa neraka. Tapi puji Tuhan kita orang Kristen tidak mengalami semua itu. Yesus kalahkan kuasa dosa, kalahkan kuasa kematian, kalahkan kuasa setan, kalahkan kuasa kematian, kalahkan kuasa neraka. Semua tidak punya pijakan karena Kristus sudah memerdekakan kita. Ini yang orang-orang Yahudi ini tidak paham. Orang-orang Yahudi adat istiadat. Maka jadi gereja itu jangan terlalu jadi gereja tradisional. Ya, sesuai adat turun-temurun dari dulu. Tapi gereja yang hidup dalam firman, ya saudara, yang hidup tidak diikat oleh adat istiadat, bahkan yang tidak alkitabiah atau yang tidak biblikal, saudara. Saudara tahu gereja tradisional ya? Khotbah pun gak ada hidupnya, saudara. Ya jemaat datang banyak, tapi yang ngantuk-ngantuk di gereja. Nanti kalau khotbah pun pendetanya menata kata sedemikian rupa. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan. Ya, cara berdiri tata semua pakai toga, ya, jubah. Ya, enggak masalah pakai jubah. Saya pun nanti ke depannya pakai jubah, ya. Tapi belum waktunya sekarang saya mau pakai jubah. Nanti ke depannya saya mau pakai jubah ketika memimpin perjamuan kudus. Bukan itu masalahnya, tapi terlalu formal, dingin sekali, kaku sekali. Ya hanya berlangsung turun-temurun seperti itu. Menyanyikan him pun, ya nyanyi kayak turun-temurun, jadi tidak ada gairah, tidak ada kuasa rohani, tidak ada sesuatu daya rohani di dalamnya. Ya percuma gereja besar, percuma jemaat banyak, tapi kalau dingin seperti itu, ya seperti gereja yang tidak mempunyai firman di dalamnya. Dan memang banyak gereja-gereja seperti itu tidak mengkhotbahkan firman Tuhan. Mereka hanya khotbah-khotbah moral saja. Bagaimana berbuat baik, bagaimana ini, bagaimana itu. Tidak ada Kristus yang menjadi sentral di dalam pemberitaan firman. Jadi saudara, ini mirip dengan orang-orang Yahudi ini saudara. Dan Yesus berkata, siapa berbuat dosa, kamu hamba dosa. Maka kita perlu Kristus untuk membebaskan. Perlu kebenaran, perlu sang firman untuk membebaskan kita. Dan ketika kita merdeka, harusnya ada pengaruhnya saudara. Harusnya ada pengaruhnya. Banyak orang berkata, MYM ini jamaatnya hanya beberapa orang saja. Ya memang, ya. Tapi saya membuka di 3 tempat ya. Kalau dicampur semua ya lumayanlah banyaknya. Ya. Saya membuka di 3 tempat. Bahkan ada dari pihak seberang kita baptis. Tapi saya tidak pernah memamerkan itu. Ya, tapi problemnya bukan itu saudara. Problemnya bukan itu. Anda bergereja besar sekali. Anda jemaatnya banyak sekali. Tapi semua itu dingin. Tidak mengerjakan apa-apa. Untuk apa jadi mayoritas tapi dingin tidak mengerjakan apa-apa. Ya. Dan itu tidak ada dalam kamus saya. Saya bahkan tidak ditentukan oleh gereja besar. Pelayanan saya rintis sendiri semua. Pelayanan GKKR saya rintis sendiri.
Bukan punya orang lain ya lalu saya tinggal terima. No. Saya rintis sendiri dari nol. Sama juga pelayanan gereja, saya gabung dengan gereja-gereja reformasi di Indonesia, membuka sendiri di Jawa ini. Saya rintis sendiri saudara, membuka sendiri. Karena gairah saya beda, semangat saya beda, spirit saya beda. Tapi kalau Anda lulusan sekolah teologi nanti, wah cari gereja besar, pasti honornya besar nanti, tinggal tiap minggu, pelayanan, ya sesuai formalitas yang ada. Itu bukan satu spirit pelayanan Kristen. Saudara, beda, sama sekali beda. Sama sekali beda. Ya, jadi saudara, biarlah kita menjadi orang Kristen yang hidup di dalam firman Tuhan dan kebenaran itu, sehingga kita pun hidup merdeka dan berani bercahaya di dunia ini, menyatakan kemerdekaan itu kepada orang-orang yang masih diperbudak oleh segala sesuatu. Intinya adalah dosa. Nanti hal-hal lain tinggal datang. Tadi setelah dosa, setan datang otomatis. Kuasa kematian, kuasa neraka otomatis datang. Tapi nanti banyak datang hal-hal lain. Termasuk kebodohan. Diikat oleh tahyul-tahyul. Adat istiadat nggak penting-penting. Semua diikat itu saudara. Nanti kalau keluar rumah, hadap sana dulu. Jangan langsung keluar rumah. Pamali itu. Diikat oleh macam-macam adat istiadat tidak penting-penting itu. Ya. Kamu baru beli barang ya? Oh, jangan langsung dulu, jangan. Kasih waktu jeda dulu, biar dingin dulu, panas itu dingin. Apanya yang panas? Kalau itu berkat Tuhan itu aman, dingin, sejuk itu. Tapi kalau itu bukan berkat Tuhan, tanganmu panas. Pegang uang banyak, panas itu. Nanti pergi ke mall, beli. Habis. Itu panas. Anak Tuhan terlalu banyak takut ini, takut itu ya. Ya itulah karena tidak ada kebenaran. Diperbudak oleh dosa. Biarlah kita menjadi orang yang merdeka. Kita pulang dari tempat ini menjadi orang yang merdeka. Merdeka sebagai warga kerajaan Allah. Juga merdeka sebagai warga negara. Walaupun sebagai orang Kristen. Di tengah-tengah mayoritas, di tempat-tempat tertentu, kita belum merdeka. Ada banyak tempat ibadah ditutup. Banyak orang Kristen dilarang ibadah oleh mayoritas, oleh orang-orang Islam. Tapi masalah utamanya bukan itu. Tapi Anda harus bermental merdeka. Jangan bermental budak. Anda hidup di situasi apapun, kondisi apapun. Kalau mental kita adalah mental orang merdeka, kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan tetap bercahaya saudara. Tetap bercahaya. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang demikian sambil terus mendoakan negara kita, mendoakan pemerintah yang baru yang akan dimulai nanti pada bulan Oktober setelah pelantikan presiden yang baru. Biarlah negara kita menjadi semakin baik ya. Karena kita hidup di sini, kita tinggal di sini, kita berkarya di sini, menjadi orang Kristen di sini. Maka tanggung jawab kita untuk mendoakan negara dan hidup sebagai warga negara yang baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatan memperingati kemerdekaan negara kami. Juga kesempatan untuk mendengarkan firman mengenai kemerdekaan yang sejati. Sebagai warga kerajaan Allah. Biarlah kebenaran itu, kebenaran Kristus terus menerus memimpin kami. Sehingga kami hidup terus di dalam kemerdekaan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.